Selamat siang untuk kita semua. Selamat siang, Bu. Terima kasih siang ini sudah berkumpul di kelas ini untuk mendengarkan apa yang akan saya sosialisasikan hari ini. Terima kasih banyak sudah meluangkan waktunya. Baik, hari ini saya akan mensosialisasikan budaya positif yang sudah saya belajar di pendidikan guru penggerak. Salam bahagia untuk kita semua. Yang berikut berkaitan dengan budaya positif ini ada 6 poin penting yang harus dipelajari bersama. Yang pertama berkaitan dengan disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan. Yang kedua, teori motivasi, hukuman penghargaan, dan restitusi. Yang ketiga, keyakinan kelas. Yang keempat, kebutuhan dasar manusia dan dunia berkualitas. Yang kelima, restitusi, itu berkaitan dengan 5 posisi kontrol. Yang keenam, restitusi yang berkaitan dengan segitiga kontrol. Nah, baik, hari ini saya akan fokus mensosialisasikan tentang keyakinan kelas, dan yang kedua tentang restitusi segitiga kontrol. Visi saya tentang budaya positif ini adalah mewujudkan budaya positif dalam keyakinan kelas. Yang berikut, sebelum saya menyampaikan materi saya tentang keyakinan kelas dan juga restitusi segitiga kontrol tadi, kita melakukan kesepakatan dulu. Nah, di sini saya sudah siapkan 2 kesepakatan. Yang pertama, mengikuti kegiatan sampai selesai. Ibu-ibu bersedia atau tidak? Bersedia. Ya, yang kedua, heningkan suara HP saat kegiatan berlangsung. Siap? Siap. Ya, terima kasih. Atau mungkin mau ditambahkan berkaitan dengan kesepakatan untuk kegiatan kita hari ini? Bagaimana, pas untuk kesepakatan ini? Pas. Pas? Pas. Ya, ini adalah kesepakatan kegiatan awal kita. Ibu-ibu bertiga sudah bersedia untuk mengikuti kesepakatan yang sudah kita kesepakati bersama. Sepakat? Sepakat. Nah, terima kasih. Kita lanjut yang berikut. Nah, sebelum masuk ke esprit, ada pertanyaan. Pertanyaan pemantik untuk kegiatan kita hari ini. Nah, pertanyaannya ini, mengapa perlu adanya keyakinan kelas? Mungkin ibu-ibu bersedia untuk menjawab pertanyaan pemantik ini? Saya persilahkan. Pertanyaannya, mengapa perlu adanya keyakinan kelas? Siapa yang mau membantu saya untuk menjawab pertanyaan ini? Baik. Baik, terima kasih. Saya akan menjawab pertanyaan pemantik, mengapa perlu adanya keyakinan kelas. Nah, di sini saya akan menjawab, perlu adanya keyakinan kelas ini agar bisa melatih diri anak-anak kita atau peserta didik kita, agar mereka bisa memberikan yang terbaik atau bisa disiplin sesuai dengan keadaan kita di sekolah. Sekian dan terima kasih. Terima
Terima kasih banyak Ibu. Mari tepuk tangan untuk Ibu Guru yang memberi jawaban. Sangat luar biasa idenya. Padahal saya belum memberikan materi tentang keyakinan kelas, tapi Ibu ini sudah memberikan ide berkaitan dengan keyakinan kelas ini. Baik, yang berikut kita masuk pada ice breaking. Karena saya sudah pernah memberikan materi tentang pelatihan itu, saya sudah melatih sedikit berkaitan dengan ice breaking ini. Sekarang saya minta dari teman-teman bisa memberikan ice breaking pada kegiatan kita siang hari ini. Siapa yang mau membantu saya? Baik, sekarang kita masuk pada kegiatan yang berikut tentang ice breaking. Nah, pada kegiatan ini saya minta salah satu teman saya membantu saya untuk membuat ice breaking ini. Siapa yang bersedia? Saya. Oh iya, baik, silahkan. Kita sama-sama mengikuti ibu yang di depan ya. Baik, selamat siang semua. Selamat siang, Ibu. Apa kabar hari ini? Baik. Baik. Luar biasa. Apa kabar hari ini? Baik. Luar biasa. Tentunya sekarang sudah menunjukkan lagi seperempat menit atau kurang 15 menit. Sudah jam 3. Pasti kita sudah mengantuk semua ya. Nah, sekarang saya minta teman-teman tahu tepuk guru. Belum. Baik, sebelumnya saya minta kita semua untuk berdiri dulu. Sambil mengikuti, melihat contoh yang saya buat di depan ya. Tepuk guru. Menghormati, menyayangi, mencintai, siap. Nah, baik, sekarang kita sama-sama ya. Oke. Tepuk guru. Menghormati, menyayangi, mencintai, siap. Tepuk tangan dulu. Luar biasa. Silakan duduk. Terima kasih kepada Ibu yang telah membawa ice breaking-nya. Sekarang kita masuk pada materi kita hari ini tentang keyakinan kelas. Nah, sebelum itu saya mau menjelaskan dulu tentang keyakinan kelas ini. Nah, keyakinan kelas itu sendiri sangat penting untuk kita terapkan di sekolah kita, secara khusus di kelas kita masing-masing. Nah, gunanya untuk apa? Atau manfaat tujuannya untuk apa? Melatih anak-anak supaya mereka bisa disiplin, bisa saling menghargai, bisa saling menghormati di antara sesama mereka. Nah, disiplin ini juga teman-teman bukan hanya untuk siswa. Menghormati ini juga bukan hanya untuk siswa. Menghargai juga begitu. Tetapi untuk kita semua, termasuk kita sebagai guru. Semua yang ada di sekolah ini, kita wajib melaksanakan yang namanya keyakinan kelas. Nah, keyakinan kelas ini kita buatnya seperti apa? Kita melakukan kesepakatan bersama. Nah, kesepakatan seperti apa? Nah, sebentar kita langsung praktekkan kesepakatan itu seperti apa, supaya bisa menjadi suatu keyakinan kelas yang kita ambil untuk menjadi sebuah budaya positif di kelas kita. Bapak Ibu selama ini melihat saya mempraktekkan di kelas saya, ada perbedaan atau tidak antara sebelum saya mengikuti CGP dengan sesudah mengikuti. Anak-anak itu sebelum saya mengikuti, mereka itu masih takut dengan saya. Nah, karena apa? Saya sebagai guru terlalu menekan mereka atau kasar dengan mereka, sehingga mereka merasa takut dengan saya. Sesudah saya mengikuti pendidikan guru penggerak ini, sangat
baik untuk kita terapkan di kelas kita. Secara khusus tentang keyakinan kelas ini. Yang anaknya selama ini di lingkungan kelas kita atau di lingkungan sekolah kita, di dalam kelas kita semuanya pada mengeluh. Oh, anak saya ini, saya mau suruh seperti ini tapi dia balik belakang. Saya mau suruh seperti ini dia langsung komentar. Nah, melakukan keyakinan kelas ini, saya yakin apa yang kita harapkan untuk anak didik kita, mereka akan mengikuti apa yang kita mau. Dan di kelas kita akan merasa nyaman dan mereka juga tidak akan merasa takut dengan kita. Dan kebiasaan-kebiasaan kita yang kita mendidik anak dengan bentak atau berteriak, pukul, bahkan sampai pukul, nah itu tidak perlu diterapkan. Nah, supaya anak-anak tidak membuat kita merasa marah, tidak membuat kita merasa jengkel, kita perlu membuat suatu kesepakatan untuk dijadikan keyakinan di kelas kita masing-masing. Nah, seperti yang selama ini ibu-ibu perhatikan di saya punya kelas. Baik, kita lanjut yang berikut. Untuk melakukan keyakinan kelas ini, yang pertama kita melakukan kesepakatan. Nah, kesepakatan ini kita mengambil kebiasaan-kebiasaan apa yang tiap hari yang kita alami. Di sini saya ada post-it, kita langsung praktekkan bagaimana sampai kita membuat sebuah keyakinan kelas. Nah, di sini saya siapkan, kita harus melakukan yang tepat di pertama tadi, kita melakukan kesepakatan. Kesepakatan itu harus dituangkan. Saya membagikan post-it ini, dan post-it ini berfungsi untuk teman-teman semua bisa menuliskan hal-hal apa saja yang selama ini anak didik kita tidak mengikuti peraturan di sekolah kita, atau ada yang mengikuti atau tidak mengikuti. Bisa Bapak Ibu? Bisa. Baik, saya akan membagikan post-it ini. Bapak Ibu menuliskan apa yang selama ini Bapak Ibu mengalami tentang perlakuan anak didik kita. Ya, saya memberikan waktu 5 menit untuk Bapak Ibu menuliskan hal-hal apa saja yang Bapak Ibu alami. Ibu-ibu semua alami. Ya, saya menyebutkan Bapak Ibu karena sebenarnya ada Pak satu orang, hanya karena dia izin. Dari kebiasaan sudah menyebut Bapak Ibu, jadi saya menyebutnya Bapak Ibu. Ya, ibu-ibu semua bisa menuliskan hal-hal apa saja yang dilakukan oleh anak didik kita berkaitan dengan mereka melanggar aturan atau tata tertib di sekolah kita. Ya, baik, bagaimana sudah tulis? Hal-hal apa saja yang Bapak Ibu alami, ibu-ibu semua alami di selama mendidik anak didik Bapak Ibu. Jangan tulis gimana? Menyerahkan tugas tepat waktu, bagus. Menyerahkan tugas tepat waktu. Datang tepat waktu, terus datang tepat waktu. Datang tepat waktu, terus sampai ya. Bisa-bisa kan ibu? Satu lawan itu depan, dia terhasil satu lembar. Dia mulai dulu, satu kata.
kalimat satu lembar. Itu apa? Untuk apa ini? Selalu tidak melibatkan baik, bagaimana Bapak Ibu? Sudah menuliskan apa yang Bapak Ibu alami? Sudah. Ya, baik. Saya meminta untuk tempelnya di post-it yang sudah saya bagikan itu, saya minta untuk tempel di kertas manila yang saya sudah sediakan di depan. Baik, terima kasih sudah menuliskan apa yang selama ini ibu-ibu semua mengalami di kelas masing-masing. Nah, baik ibu-ibu, untuk menentukan keyakinan kelas ini bukan berarti apa yang sudah kita alami menjadi sebuah keyakinan. Itu tidak, tetapi ada prosesnya. Yang pertama, dari kalimat yang sudah ibu-ibu tempelkan di depan ini, kita harus memilahkan. Seperti pertanyaan saya ini, kita harus memilahkan dari kalimat-kalimat yang tadi Bapak Ibu susun tadi, ada tampak, seperti, dan tidak tampak seperti. Itu maksudnya bagaimana? Nah, perbuatan-perbuatan apa yang dia tampak dan apa yang tidak tampak. Nah, itu kita contohnya seperti yang saya tayangkan ini. Di sini saya sudah memiliki contohnya. Tampak seperti itu seperti apa? Datang tepat waktu, itu tampak. Ya toh, baru datang tepat waktu, tampak toh, artinya kelihatan toh, atau tidak? Ya. Nah, yang berikut, tidak tampaknya itu seperti apa? Sering hadir terlambat. Berarti tidak muncul toh, tidak kelihatan toh, dia sering sering hadir terlambat. Dan kelihatan tampaknya itu seperti datang tepat waktu. Berarti dia datang tepat waktu. Nah, yang tidak kelihatan seperti apa? Sering hadir terlambat. Nah, dari yang sudah Bapak Ibu tulis tadi, nah, kita bisa memilahkan mana yang sudah tampak seperti, mana yang belum tampak seperti. Yang pertama, di sini dari atau Ibu minta saya minta satu orang bisa membantu saya membacakan kalimat-kalimat yang sudah susun ini. Saya minta Ibu Melci.
Baik, terima kasih. Saya akan membacakan kalimat yang sudah ditempel ini. Yang pertama, dalam diskusi kelompok selalu melibatkan semua teman. Yang kedua, hanya melibatkan satu orang teman saja. Terus yang berikut, datang tepat waktu, terlambat datang ke sekolah, terus menyerahkan tugas tepat waktu, menyerahkan tugas tidak tepat waktu, dan sering mengeluarkan kata-kata kotor. Dan terima kasih. Baik, terima kasih kepada Ibu Melci yang sudah membacakannya. Nah, sekarang kita mulai pilihkan sudah. Seperti contoh yang saya punya yang sudah kasih. Datang tepat waktu, itu tampak seperti. Kemudian, tidak tampak seperti sering hadir terlambat. Nah, sekarang kita mulai pilihkan sudah. Tampak seperti dengan tidak tampak seperti. Nah, sekarang kita mulai memilihkan mana yang masuk tampak seperti, mana yang termasuk tidak tampak seperti. Sekarang kita mulai memilihkan. Nah, coba dalam diskusi selalu melibatkan semua teman. Dia tampak atau tidak tampak? Tampak. Tampak seperti ya. Yang berikut, hanya melibatkan satu orang saja. Itu tampak seperti atau tidak seperti tampak seperti? Tidak Tampak seperti. Baik, luar biasa. Ya, datang tepat waktu. Oh, ini sama seperti contoh yang saya berikan ya. Datang tepat waktu. Berarti tampak seperti. ya, tampak seperti. Tidak tampak sepertinya mana? Terlambat. Nah, sering terlambat. Yang berikut, menyerahkan tugas tidak tepat waktu. Itu Tidak tampak seperti. iya, tepuk tangan untuk Ibu Nel dulu. Tepuk satu kali, dua kali, luar biasa. Yang berikut, menyerahkan tugas tepat waktu. Itu tampak atau tidak tampak? Hah? Tampak seperti. Baik, yang berikut ini sering mengeluarkan kata-kata kotor. Ini tampak atau tidak? Tidak tampak. Tidak tampak seperti. Nah, betul sekali. Tetapi ini kita harus menulisnya hal positif. Jadi, sering mengeluarkan kata-kata kotor ini hal yang paling tepat itu apa? Coba ibu-ibu. Yang paling tepat, sering mengeluarkan kata-kata kotor. Untuk positifnya. Nah, Suka mengeluarkan kata. iya, suka mengeluarkan kata-kata kotor. Tepuk tangan untuk Ibu Mince dulu. Terus sudah. Suka, coba ibu tulis satu. Suka mengeluarkan kata-kata kotor. Sekarang temukan sudah. Tidak tampak itu seperti apa? Tidak tampaknya. Kalau dia sudah suka mengeluarkan, tampaknya kan dia suka mengeluarkan kata-kata kotor. Silakan ibu tempel. Suka mengeluarkan kata-kata kotor. Tidak tampaknya seperti apa? Mengeluarkan kata-kata kotor. Baik, untuk tampak sepertinya itu sudah dijabarkan oleh teman kita Ibu Mince. Suka mengeluarkan kata-kata kotor. Yang berikut yang tidak tampak seperti itu seperti apa? Jangan menggunakan kata kotor. Iya, langsung kau cabut ya. Ya, tidak tampak seperti itu seperti yang sudah ditulis oleh teman kita Ibu Mince. Suka mengeluarkan kata-kata kotor. Tidak tampak seperti itu apa? Seperti apa? Jangan mengeluarkan kata-kata. Ya, jangan mengeluarkan kata-kata kotor. Silakan tulis ibu tempel di depan.
Ya, tidak tampak seperti jangan mengeluarkan kata-kata kotor. Terima kasih sudah mengelompokkan tampak seperti dan tidak tampak seperti. Terima kasih. Tapi ini bukan berarti sudah menjadi keyakinan kelas. Belum ya Ibu-ibu ya? Nah, dari sini kita masukkan ke bagan tampak seperti tabel Y. Tadi yang pertama tadi tampak seperti tabel T, ya toh? Nah, tadi yang pertama itu tampak seperti atau tidak tampak seperti tabel T dari keyakinan kelas. Nah, yang kedua ini, nah yang sudah Ibu pisahkan menjadi tampak seperti dan tidak tampak seperti ini belum menjadi keyakinan kelas. Nah, masih ada lanjutannya. Bagan tampak seperti tabel Y. Nah, tabel Y itu seperti apa? Ada 3 komponen untuk tabel Y ini. Yang pertama, terdengar, terlihat, dengan huruf Y toh? Seperti yang tayangan saya di depan, huruf Y. Yang paling atas yang terbuka seperti V itu terdengar. Yang di bawah kaki V bagian bawah itu berperilaku, di sebelah kiri terlihat. Itu ada 3 hal yang harus kita jalankan bersama untuk keyakinan kelas ini: terdengar, berperilaku, dan terlihat. Yang pertama itu terlihat, terdengar, dengan berperilaku. Nah, ketiga hal ini yang menjadi dasar untuk kita menuliskan keyakinan kelas. Nah, seperti apa yang harus kita ucapkan untuk menentukan menjadi sebuah keyakinan? Nah, contoh dari contohnya Bapak Ibu sini. Dalam diskusi kelompok selalu melibatkan semua teman. Nah, di sini kita lihat terdengar, apakah dia termasuk terdengar, terlihat, atau berperilaku? Kemudian, apakah dari tampak seperti tadi dia termasuk dalam terdengar? Terdengar seperti ini contohnya. Satu orang berbicara, saya bantu, yang berikut kita bisa selesaikan ini bersama, itu terdengar. Yang berikut, terima, tolong ya, permisi, boleh saya pinjam, nanti akan segera saya kembalikan. Itu yang disebut dengan terdengar. Dia mendengar langsung dari apa yang kita ucapkan. Ya. Terus berperilaku sudah jelas dari bersikap toh, berperilaku. Nah, itu seperti apa? Dia tersenyum, ramah, itu berperilaku toh. Dia tersenyum, ramah, bahkan bermarah, itu perilaku itu termasuk terlihat, perilaku toh. Ya. Terus yang berikut, terlihat. Yang berikut terlihat itu berempati terhadap perasaan orang lain. Itu terlihat itu mungkin dia ibu minta contoh saya, ibu minta sementara mengajar tapi anak-anak tidak mendengar apa yang ibu minta mengajar. Nah, itu berarti saya mulai yang ibu minta terlihat toh, terlihatnya anak-anak tidak mendengar apa yang ibu minta mengajar atau jelaskan. Nah, itu yang disebut dengan terlihat. Nah, itu sehingga saya memberikan empati kepada ibu minta. Ibu minta ini kenapa sampai dia menjelaskan di depan, tapi anak-anak tidak bisa mendengar.
mendengar apa yang dia ajar. Nah, itu yang bisa terlihat, ya atau tidak? Iya. Selama ini ibu merasakan atau tidak? Hah? Rasakan. Rasakan. Atau mungkin ketika ibu-ibu menyuruh anak-anak, atau mungkin marah toh, contohnya Revan mau keluar izin, mau pergi kamar kecil harus izin, tetapi dia keluar tidak izin. Kita sering rasakan atau tidak? Sering. Nah, anak-anak seperti itu, seperti apa supaya kita bisa tangani mereka dengan melakukan keyakinan kelas ini. Budaya positif ini sangat bermanfaat untuk kita untuk mendidik anak didik kita. Dengar baik-baik, anak didik kita sekarang tidak boleh pukul, tidak zamannya lagi. Kau pukul dia semakin dia gila. Kau pukul dia semakin dia nakal. Kau pukul dia semakin dia lari. Kau pukul dia semakin dia berbuat. Contohnya saya pribadi, saya mengalami sendiri selama saya sudah mengabdi di Toro ini. Saya merasakan sendiri tentang perilaku anak. Mereka hanya menghargai saya ketika di kelas 5. Tetapi sudah pindah ke kelas 6, apa yang sudah saya ajarkan itu semuanya hilang. Karena apa? Hanya saya mengajarkan dengan keras. Sedangkan ibu guru teman saya yang lain kan tidak keras. Nah, dan guru kan karakter atau gaya mengajarnya berbeda. Sehingga itu yang membuat kita kadang-kadang emosi. Nah, supaya emosi-emosi itu bisa kita atasi dengan apa? Kita belajar menyusul keyakinan kelas, mengikuti langkah-langkahnya. Yang pertama, kesepakatan kesepakatan bersama dituangkan dalam mungkin yang tulis di papan kan, atau di punya kertas kan. Kemudian memberikan pola tampak seperti dan tampak tidak seperti. Memberikan bagan tabel T, tampak seperti, tidak tampak seperti. Dari kalimat-kalimat yang tadi mereka sudah susun tadi, langsung pilahkan mereka. Yang mereka susun itu mana yang termasuk tampak seperti, mana yang tidak tampak seperti. Nah, dari situ kita jabarkan ke Y tadi, terdengar, berperilaku, kemudian terlihat. Dari sini mana yang terdengar dari kalimat yang sudah disusun oleh Bapak Ibu ini. Dalam diskusi kelompok selalu melibatkan semua teman. Itu terlihat atau berperilaku atau terdengar. Dalam diskusi kelompok selalu melibatkan semua teman. Terlihat. Hah? Terlihat. Terlihat. Kemudian datang tepat waktu, terlihat atau terdengar atau Terlihat. berperilaku. Berperilaku. Datang tepat waktu, terlihat. Terlihat. Hah? Terlihat. Datang tepat waktu. Kita Ini kita dengan sikap ini. berperilaku juga ya dalam Hah? melihat juga. Tepat waktu, terlihat atau berperilaku atau terdengar. Ini bukan sikap datang tepat waktu. Iya, yang ini bicara terlihat, terdengar, terlihat. Nah, tapi kan masih bingung, yang berarti kan masih bingung. Kalau terlihat dan berperilaku. Kemudian hanya melibatkan satu orang teman saja. Berperilaku. Hah? Terlihat. Ya, berperilaku. Betul. Tepuk tangan dulu untuk semua. Ya. Berikut, terlambat datang sekolah. Itu berperilaku atau apa? Itu terlihat atau terdengar? Datang terlambat. Sering datang terlambat. Sering datang Terlambat. Terlihat, terdengar atau berperilaku? Berperilaku. Iya. Bisa terlihat. Ya, bisa juga lebih tepatnya adalah berperilaku. Berperilaku. Menyerahkan tugas tidak tepat waktu. Terlihat. Terlihat. Iya, terlihat. Yang berikut, suka mengeluarkan kata-kata kotor. Berdengar. Hah? Berperilaku. Berdengar. Berperilaku. Iya, ini terdengar
berperilaku. Alasan terdengar bagaimana? Kita mendengar dia mengeluarkan kata-kata kotor. Alasan saya memilih terdengar karena di situ dia kalimatnya sering suka mengeluarkan kata-kata kotor. Di sini dia mengeluarkan kata-kata kotor kan terdengar. Seperti itu. Baik, terima kasih luar biasa. Yang berikut, Ibu. Berperilaku. Alasan mengapa Ibu pilih berperilaku? Baik, terima kasih. Karena mengapa saya memilih berperilaku? Karena apa yang dia keluarkan itu tidak baik. Jadi makanya saya menjawabnya berperilaku. Terima kasih. Luar biasa dari teman saya berdua. Baik. Ketik kata kuncinya baik-baik, lihat kalimatnya. Suka mengeluarkan kata-kata kotor. Itu dia bisa terlihat atau berperilaku. Ini mengeluarkan kata-kata kotor bukan berarti bersikapnya, tapi apa yang kita dia ucapkan. Nah, itu terlihat atau berperilaku lebih tepatnya. Hah? Lebih tepat mana? Terdengar. Baik, tepuk tangan untuk semua dulu. Berarti sedikit ada bayang-bayangannya. Nah, sekarang kita masuk pada keyakinan kelas apa yang harus kita ambil dan tampak seperti, tidak tampak seperti, dan terdengar, terlihat, dan berperilaku tadi. Kata budaya positif apa yang harus kita ambil dari selalu melibatkan semua teman. Lebih tepatnya ini apa? Bekerja sama. Bekerja sama. Tepuk tangan untuk Ibu Mel dulu. Ya. Tulis bekerja sama, silakan tempel. Keyakinan kelas terus kita dari atas, keyakinan kelas baru tempel. Itu biar saya. Ya, keyakinan kelas yang pertama adalah dalam diskusi kelompok selalu melibatkan semua teman. Berarti itu keyakinan kelas yang harus kita ambil adalah apa? Bekerja sama. Yang berikut, hanya melibatkan satu orang teman saja. Keyakinan kelas apa yang harus kita ambil? Hanya melibatkan satu orang saja. Berarti kata kunci untuk keyakinan kelas kita itu apa? Jadi kan hanya. Nah, berarti lebih tepatnya apa? Saya menghargai. Saling menghargai. Silakan tulis Ibu tempel di depan. Itu saja. Duduk lagi menilai. Saling menghargai. Saling menghargai. Ya, selain saling menghargai, ada satu lagi bisa dimasukkan juga. Yang tepatnya apa? Coba Ibu. Saling menghormati. Iya, saling menghormati. Silakan tulis Ibu. Yang berikut, suka menguatkan kata-kata kotor. Kata kunci yang kita ambil apa? Hah? Saling menghormati. Ya, masih sama seperti yang tadi ya, yang sudah dijawab oleh teman kita Ibu Minje. Yang berikut lagi, menyerahkan tugas tidak tepat waktu. Menyerahkan tugas tidak tepat waktu. Itu apa? Iya, disiplin. Tepuk tangan untuk Ibu Nia dulu. Disiplin. Yang berikut, terlambat datang sekolah. Terlambat datang sekolah lebih tepatnya apa? Disiplin. Iya, disiplin. Tepuk tangan tuh semua dulu. Sudah mengerti ya? Menyerahkan tugas tepat waktu. Tanggung jawab. Tanggung jawab 100. Tepuk tangan dulu. Tulis dulu. Tanggung jawab. Saya minta Ibu Menci tulis dulu. Tanggung jawab. Luar biasa ya. Berarti sudah mengerti. Jadi ibu guru hebat semua. Ibu-ibu guru hebat semua. Jadi mereka sudah luar kepala. Ya, baik. Berarti dengan dari pertama tadi kita
kalimat untuk melakukan kesepakatan, membuat keyakinan kelas, sampai dengan menyusun kalimat, sampai pada kita jabarkan dalam tabel T, tampak seperti dan tidak tampak seperti, sampai pada yang terakhir adalah tabel Y, terdengar, terlihat, dan berperilaku, muncullah sebuah keyakinan kelas. Nah, keyakinan kelas ini kita adalah kata kunci yang kita miliki untuk mengatur di kelas kita. Nah, kata kunci ini yang harus kita sepakati bersama, dan kita yakini betul bahwa apa yang sudah saya buat bersama anak-anak saya berkaitan dengan keyakinan kelas yang sudah kita munculkan dari ke-8 kalimat, dari 4 tampak seperti, 4 tidak tampak seperti, kita mendapatkan kelima keyakinan kelas. Sangat luar biasa. Tepuk tangan untuk semua dulu. Ya. Ini adalah langkah-langkah untuk kita membuat keyakinan kelas kita. Jadi apa yang sudah saya bagikan ini, saya mengharapkan bahwa dibagikan di kelas masing-masing, dibuat supaya ibu-ibu semua tidak mengeluh lagi. Mereka, kenapa kau ini tidak kerja tugas? Ibu guru sudah kau kerja tugas juga, kau tidak kerja. Dengan mengingatkan dia tentang keyakinan kelas ini, saya yakin dengan sendirinya dia akan sadar. Karena apa? Saya sudah terapkan di kelas saya, dan itu berhasil. Dengan sendirinya mereka merasa satu orang kerja, satu orang tidak berbuat, mereka akan merasa minder sendiri. Padahal dulu waktu masa bodoh, dia sudah kerja, ibu kurang suruh dia baca-baca saja. Nah, sebenarnya saya tidak boleh memisahkan mereka. Justru anak-anak yang tidak nampak dalam pembelajaran, mereka itu yang perlu perhatikan penuh. Bukan macam seperti saya. Di tiap kali juara 1 Arlen, bukan saya harus perhatikan Arlen, tidak. Nah, anak-anak itu cukup kita menuntun dia saja, biar lepas ikut dia punya gaya belajar, dia kan sudah mampu. Sedangkan anak-anak yang belum mampu, itu yang kita tuntun dia. Baik, kita masuk pada umpan balik. Saya memberikan kesempatan kepada ibu bertiga untuk memberikan umpan balik bagaimana menurut ibu-ibu semua setelah mendengar materi tentang keyakinan kelas ini berkaitan dengan budaya positif. Saya start dari Ibu Mince. Baik, terima kasih atas waktu dan kesempatan yang diberikan kepada saya. Menurut saya tentang materi yang sudah saya dengar dari ibu tadi, menurut saya sangat bagus sekali, dan saya merasa senang karena konsep ini membuat saya bisa memberikan acuan untuk saya sehingga saya bisa menerapkan di kelas saya. Hanya itu saja. Baik, terima kasih. Luar biasa. Yang berikut Ibu Melci. Baik, terima kasih. Menurut saya materi yang diberikan oleh Ibu itu saya merasa senang, menyenangkan, terus mendapat ilmu baru tentang budaya positif supaya kita bisa menerapkan di kita punya kelas masing-masing. Terima kasih. Ya, luar biasa. Berikut Ibu Ner. Baik, terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Menurut saya, setelah mendengarkan materi tentang budaya positif ini, sebelumnya saya mengucapkan terima kasih dulu kepada Ibu yang sudah memberikan materi ini. Saya pribadi merasa sangat senang dan sangat termotivasi dengan apa yang sudah Ibu berikan kepada kami. Saya yakin sekali dengan adanya materi yang Ibu Guru berikan ini, Ibu berikan kepada kami ini, saya yakin anak-anak kita semua di sekolah ini akan membawa perubahan demi mensukseskan kita punya sekolah.
Terima kasih. Iya, luar biasa. Tepuk tangan untuk semua dulu. Ya, terima kasih untuk umpan baliknya. Kita masuk pada materi kita yang kedua. Sebelum itu kita ice breaking lagi. Saya minta dari Bu Mince, terserah gaya apa. Maju ke depan. Satu, sudah tahu tepuk sukses? Sudah. Sekarang kita mulai dulu tepuk sukses. Di hatiku ada cinta. Di mulutku ada doa. Di tanganku ada karya. Sukses, sukses, yes! Luar biasa. Selamat dulu. Ya, baik. Terima kasih untuk ice breaking-nya, luar biasa. Walaupun hanya kita 4 orang, tapi sangat semangat. Masih semangat? Masih. Masih semangat? Masih. Tetap semangat? Tetap semangat? Tetap semangat. Luar biasa. Baik, kita masuk pada kegiatan kita yang berikut adalah kegiatan kita yang materi kita yang kedua tentang segitiga restitusi. Baik, di sini ada 3 hal penting yang harus kita tahu bersama, dan ini sangat penting untuk kita pribadi sebagai wali kelas. Yang pertama, menstabilkan identitas. Yang kedua, validasi tindakan yang salah. Yang ketiga, menanyakan keyakinan. Nah, ketiga langkah ini harus kita tahu fungsinya untuk apa, manfaatnya untuk apa. Nah, fungsinya untuk apa? Untuk membantu kita mengatasi masalah-masalah, persoalan-persoalan yang kita alami dengan anak didik kita. Contoh, si A dan si B berkelahi. Kan kebiasaannya Bapak Ibu panggil mereka. Isi, kau ini tiap hari baku pukul terus. Betul atau tidak? Betul. Nah, manfaatnya segitiga restitusi ini untuk membantu kita caranya bagaimana kita mengatasi anak-anak yang suka membuat onar, suka membuat masalah, suka membuat yang tidak baik di hadapan kita, terus kita pribadi sebagai wali kelas. Nah, untuk segitiga restitusi ini yang pertama itu tadi sudah saya sampaikan di awal tadi, menstabilkan identitas itu seperti apa? Kemudian menanyakan keyakinan. Yang kedua, validasi tindakan yang salah. Yang ketiga, menanyakan keyakinan. Kenapa ini harus ada? Nah, yang tadi kita sudah buat tentang keyakinan kelas, kita membuat segitiga restitusi ini, kita mengingatkan kembali mereka untuk keyakinan kelas yang kita sudah susun bersama. Sebentar ada kasus yang harus kita kerjakan. Ini saya kasih contoh. Contoh, Tirto ini dalam pembelajaran dia sering ribut, tidak konsentrasi dalam belajar. Caranya bagaimana supaya saya menggunakan segitiga restitusi ini? Yang pertama, harus saya buat apa dulu? Saya harus menstabilkan apa ini? Identitas. Panggil dia, bukan berarti langsung, kau ini tidak, ibu guru mana kau tidak perhatikan? Itu salah. Tetapi panggil dia baik-baik, tanya alasan Tirto ini sampai dia tidak memperhatikan apa yang kita mengajar itu kenapa? Ya bukan kita langsung vonis dia loh. Kau ini kenapa tiap kali saya mengajar kau tidak perhatikan? Nah, padahal cara untuk menyelesaikan itu tidak seperti itu. Nah, caranya menyelesaikan seperti apa? Kita
Tirto, sebentar selesai les, kalau ibu teman-teman yang lagi istirahat, kau di kelas dulu, ibu ada perlu. Nah, ketika dia datang, pura-pura tanya dulu, tidak perlu langsung bilang kau langsung nasihat dia tidak. Tanya dia, Tirto, kau tahu atau tidak? Tanya ibu guru panggil Tirto ini. Tirto, tahu atau tidak? Ibu guru panggil Tirto. Dia menjawab dulu, pasti sudah tahu karena kita sudah menunggu dia toh. Dengan sendirinya sudah tahu apa yang dia buat. Kita tidak boleh langsung menghakimi dia. Nanti ada materi tentang saya akan mulai juga materi tentang penghukum, penghakim, ada semua. Tapi ini yang saya tekankan di sini hanya 2 materi pokok itu. Jadi saya hanya menjelaskan garis besarnya saja. Nah, kemudian saya panggil dia, saya bertanya seperti tadi. Tirto, tahu atau tidak? Ibu guru panggil Tirto. Nanti dengan sendiri kan jawab, udah garuk kepala kah atau udah tertawa kah? Dengan sendiri dia jawab, saya tahu Tirto. Dengan pertanyaan seperti dia, kita mulai berubah kalau dia tertawa. Ih Tirto, duduk itu yang sopan, dengar ibu guru tanya. Kalau sudah tahu, ibu guru panggil, dengar baik-baik. Ibu guru panggil Tirto untuk apa? Berarti itu sudah masuk pada validasi tindakan. Sudah masuk pada kedua, langkah yang kedua. Validasi tindakan yang salah. Tirto, kau tahu tidak? Ibu guru panggil Tirto. Itu kan untuk menstabilkan identitas. Terus tanya dia, apa yang Tirto buat? Bertanya kepada Tirto. Kemudian menceritakan, tadi ibu guru jelaskan di depan, saya tidak mendengar. Sudah bertanya dia habis, dia jawab, dia tahu apa yang dia berbuat. Tanya lagi, Tirto tadi buat apa? Ibu guru jelaskan, saya tidak mendengar. Nah, itu menasihat dia. Lain kali, kalau ibu guru sementara mengajar, tidak boleh berbuat seperti itu. Jadi ibu kalau mengajar, Tirto harus bisa mendengar supaya apa yang ibu guru jelaskan, Tirto bisa tahu. Masuk pada keyakinan, Tirto. Dari apa yang ibu guru omong tadi, kira-kira keyakinan kelas apa yang Tirto sudah langgar? Kira-kira keyakinan kelas apa yang Tirto? Kira-kira keyakinan kelas apa yang Tirto langgar? Dan menurut tadi, kira-kira Tirto langgar apa? Ketika saya mengajar, Tirto dengar saya. Nah, kira-kira apa? Tidak menghargai. Iya, tidak menghargai. Berarti Tirto sudah melanggar keyakinan kelas saling menghargai. Bisa dipahami? Bisa. Nah, itu adalah kita menggunakan segitiga restitusi. Nah, sama halnya Bapak Ibu, anak-anak didiknya Bapak Ibu, ibu-ibu semua di kelas kalau mereka melanggar aturan, melanggar tidak mengikuti apa yang ibu-ibu omong, menggunakan segitiga restitusi ini sangat membantu kita untuk menyelesaikan persoalan-persoalan anak kita yang seperti yang saya ceritakan tadi. Baik, sekarang langsung kerja. Ada kasus, semua bisa bacakan kasus depan, kemudian bisa praktekkan. Gantian. Selama ini jadi guru, ini jadi siswa, ini jadi guru, ini jadi sudah sebaliknya. Bisa? Langsung mempraktekkan. Bisa atau tidak? Bisa. Bisa. Terang tidak? Tidak kelihatan. Tidak tampak. Harus terjadi mulut. Iya, direkam. Baik, sudah 10 menit. Sekarang saya minta perwakilan dari teman-teman untuk mempraktekkan tentang segitiga restitusi ini. Saya minta satu orang menjadi guru, satu orang menjadi murid. Bisa? Bisa. Selamat pagi Nindi. Selamat pagi Ibu. Apa kabar hari ini? Baik Ibu. Baik. Jadi apakah Nindi sudah tahu maksud dan tujuan Ibu panggil untuk menghadap? Ya Ibu.
saya tahu karena saya tidak mengerjakan piket tadi pagi itu tidak baik. Ibu bertanya sebentar, mengapa sampai ini di hari ini tidak mengerjakan piket? Karena saya baru terlambat ibu. Ibu guru tidak mempersalahkan diri. Dengar baik-baik ibu guru sampaikan ini. Untuk kali berikut usahakan datang itu pagi sehingga bisa menyelesaikan tiket. Ya itu saya tidak meeting lagi malam, saya akan bangun cepat pagi-pagi sedikit sekolah itu. Oke, terima kasih banyak Nindi karena Nindi sudah tahu hal yang minta maaf karena pagi ini saya tidak mengerjakan tiket, saya minta maaf ibu. Baik, terima kasih. Sekarang Nindi sudah sadar apa yang kesalahan yang ada pada diri Nindi untuk peringatan untuk besok lusa dan seterusnya. Ya, Ibu. Baik, kira-kira keyakinan kelas apa yang Nindi tidak patuhi? Keyakinan kelas yaitu disiplin dan tanggung jawab ibu. Oke, baik. Jadi sekarang Nindi sudah tahu keyakinan yang sudah Nindi tidak patuhi. Guru minta ini peringatan untuk hari ini dan selanjutnya. Tidak boleh lagi untuk melanggar aturan yang sudah kita buat ini. Ya, Ibu. Oke, terima kasih banyak. Ya, terima kasih juga Ibu. Silakan kembali ke Ibu. Iya, baik. Tepuk tangan untuk saudara. Ya, terima kasih. Saya sangat senang ibu berdua bisa mempraktekkan segitiga restitusi. Nah, itu adalah manfaat dari segitiga restitusi supaya kita bisa menyelesaikan masalah yang kita hadapi. Tidak selamanya masalah yang kita hadapi untuk kita selesaikan harus marah-marah saja, tidak perlu Jadi mulai sekarang sudah tahu caranya untuk mengatasi anak-anak kita. Jadi apa yang sudah saya berikan ini praktekkan di kelas masing-masing supaya saya tidak mendengar lagi yang kamu teriak-teriak di kelas masing-masing. Nah, kenapa saya selama ini hanya diam saja? Bukan berarti saya sudah sempurna, tidak. Kadang-kadangnya namanya karakter seseorang tidak akan sempurna untuk berubah, tapi ada prosesnya. Jadi prosesnya itu kita harus ikuti supaya anak-anak kita itu menganggap kita bahwa kita itu adalah orang yang terdekat untuk mereka. Jangan kita membuat diri bahwa mereka harus takut dengan kita, merasa jauh dengan kita. Baik, terima kasih untuk simulasinya berkaitan dengan segitiga restitusi ini. Sekali lagi tepuk tangan untuk semua. Baik, untuk materi kita yang kedua ini juga ada umpan baliknya. Kita masuk pada kegiatan berikut, umpan balik. Nah, bagaimana menurut Bapak Ibu? Bagaimana menurut Ibu semua berkaitan dengan materi yang kedua yang saya berikan? Nah, ini juga wajib untuk menyampaikan umpan balik atau keterwakilan juga bisa. Siapa yang bisa untuk membuat umpan balik di materi kita yang kedua ini? Baik, terima kasih atas kesempatan. Menurut saya setelah mendengar materi tentang budaya positif mengenai segitiga restitusi, ini menurut saya luar biasa sekali. Ini nanti akan saya praktekkan di kelas saya. Sekian dan terima kasih. Baik, terima kasih. Tepuk tangan dulu untuk Ibu Nel. Luar biasa semangatnya. Ya, yang terakhir kita sudah masuk pada refleksi. Ini refleksi untuk kegiatan kita yang pertama dan yang kedua. Bagaimana perasaan ibu-ibu semua sudah mengikuti materi yang pertama sampai dengan yang kedua. Terus yang kedua, bagaimana menurut ibu semua kegiatan kita hari ini?
Sasta dari Ibu Melci. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Menurut saya kegiatan hari ini adalah menyenangkan. Ya, suka kita mendapat ilmu baru dari Ibu Beata yang sudah memberikan materi dari budaya positif, keyakinan kelas dan segitiga restitusi. Ya, menyenangkan dan sangat suka sekali. Terima kasih Ibu. Baik. Yang berikut Ibu Mince, Ibu Nel dulu. Baik, terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Sekarang saya akan memberikan refleksi dari kedua materi yang sudah Ibu Guru paparkan tadi. Menurut saya sangat senang sekali dengan materi ini. Yang pertama berkaitan dengan keyakinan kelas dan juga yang kedua berkaitan dengan segitiga restitusi. Saya yakin sekali dengan adanya kegiatan ini akan membawa perubahan di sekolah kita. Sekian dan terima kasih. Sekali lagi saya minta kita teman-teman berikan aplaus kepada Ibu Beata Mamet. Baik, yang berikut Ibu Mince. Baik, terima kasih atas waktu dan kesempatan yang diberikan kepada saya. Untuk kegiatan materi yang sudah Ibu berikan hari ini, dari dua materi ini sangat luar biasa sekali. Kita tepuk tangan juga untuk Ibu Beata sekali lagi. Jadi saya juga merasa senang dan bangga sekali karena kegiatan hari ini bisa membantu saya bisa menerapkan di kelas kami, terutama di kelas 1, di kelas 2. Karena di kelas 2 anak-anak saya kebanyakan ketika saya mengajar, anak-anak kadang-kadang mereka ribut. Jadi kegiatan hari ini sangat membantu saya. Terima kasih. Baik, tepuk tangan sekali lagi. Luar biasa. Baik, kegiatan kita sudah sampai pada refleksi. Berakhirlah kegiatan kita. Tapi sebelum berakhir kita tutup dengan doa dulu ya. Bisa kan tidak? Kalau kita awal dengan doa, kita bisa minta Ibu Mince untuk memimpin kita dalam doa. Mengambil sikap berdoa dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya Allah Bapa di dalam surga, puji dan syukur kami haturkan kepadamu atas bimbingan dan penyertaan-Mu kepada kami dari pagi tadi hingga sore hari ini. Kami boleh melaksanakan kegiatan hari ini dalam keadaan sehat dan bisa melaksanakan kegiatan kami hari ini dengan baik. Kiranya Engkau senantiasa selalu membimbing kami dalam tugas dan karya kami hari ini. Kelak kami boleh bisa meluangkan waktu kami untuk bisa memberikan yang terbaik untuk anak-anak kami ke depan. Nama yang kudus kami puji kini dan sepanjang masa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih kepada Ibu yang sudah membawakan doa. Kita terima kasih untuk kegiatan hari ini. Kita bersalaman dulu dan kita foto bersama. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.